Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Siti Hildawati Syah dari Fakultas Psikologi Universitas Bosowa. Jadi, sama seperti video sebelumnya, yaitu saya membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas dari mata kuliah metodologi penelitian kuantitatif dan kualitatif. Jadi, materi pada kali ini yang akan saya bawakan adalah masalah penelitian. Oke, jadi penelitian hadir itu sebagai salah satu upaya untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh Afrizal bahwa seseorang itu melakukan penelitian karena adanya masalah dan tujuannya untuk menyelesaikan masalah dengan melakukan penelitian. Jadi artinya sebuah penelitian ini tidak dapat dilakukan tanpa adanya masalah yang hendak kita pecahkan. Jadi karena penemuan atau pemilihan masalah ini merupakan langkah awal dalam kegiatan penelitian. Jadi seperti itu, karena adanya masalah maka dilakukannya penelitian seperti itu. Jadi kita harus mengetahui dulu lebih jauh terkait masalah itu sebenarnya apa sih, seperti itu. Jadi masalah itu adalah suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan. Jadi dengan kata lain, masalah itu merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik agar tercapai tujuan dengan hasil yang lebih maksimal. Jadi menurut Fisher pada tahun 1983 yang dikutip oleh Rianto Adi, dia mendefinisikan bahwa masalah itu sebagai suatu kesulitan yang dirasakan oleh seseorang atau suatu perasaan yang tidak menyenangkan seseorang, seperti itu, terkait fenomena yang terjadi, atau bisa juga dikatakan masalah itu suatu ketidaksesuaian atau penyimpangan yang dirasakan atas apa yang seharusnya dan apa yang ada atau terjadi. Jadi berdasarkan dari beberapa definisi kita dapat menyimpulkan bahwa masalah itu adalah sesuatu yang menghalangi tercapainya tujuan yang harus diupayakan untuk menyelesaikannya melalui suatu proses yang dilakukan secara sistematis. Oke, jadi itulah pengertian dari masalah. Dan next kita akan membahas terkait identifikasi masalah. Jadi pengertian dari identifikasi masalah ini merupakan mengenali masalah. Oke, jadi sebelum kita melangkah lebih jauh, alangkah baiknya kita harus mengidentifikasi masalah yang akan kita ambil dulu, masalah yang akan kita selesaikan dulu, masalah yang akan kita pecahkan, seperti itu. Kita harus mengenali masalah tersebut itu. Jadi dengan cara mendaftar faktor-faktor yang berupa permasalahan. Kita mengurutkan nih faktor-faktor permasalahan dari suatu masalah ini. Jadi menurut Sugianto pada tahun 1999 yang dikutip oleh Denny Darmawan, identifikasi masalah itu merupakan suatu kegiatan mencari masalah yang sekiranya dapat dicarikan jawabannya melalui penelitian. Jadi sementara itu menurut Marta pada tahun 2004, identifikasi masalah itu identifikasi permasalahan penelitian itu adalah pernyataan singkat tentang permasalahan yang akan dipecahkan dan merupakan intisari dari latar belakang masalah. Jadi berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa identifikasi masalah adalah salah satu proses dalam penelitian yang menjadi langkah awal dan penyebab diadakannya suatu penelitian. Jadi ketika mendapatkan masalah, kita identifikasi masalahnya. Setelah kita identifikasi, barulah sebuah proses penelitian itu masuk ke langkah awal, seperti itu. Next, ada bentuk dari identifikasi masalah. Jadi, bentuk identifikasi masalah ini dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu ada identifikasi masalah penelitian terapan dan penelitian dasar. Nah, identifikasi penelitian terapan itu seperti apa? Yaitu peneliti dapat mengemukakan fakta-fakta dan masalah-masalah empiris yang ditemukan berkaitan dengan fokus apa yang diteliti. Terus yang kedua itu ada penelitian dasar, di mana peneliti dapat mengemukakan faktor-faktor secara konsep teoretis. Jadi kan terapan itu kan empiris, sedangkan kalau dasar itu dia lebih ke konsep teoretis terkait faktor yang memengaruhi masalah utamanya, seperti itu. Terus setelah kita mengetahui bentuk dari identifikasi masalah, ada nih kriteria dalam mengidentifikasi masalah penelitian. Jadi menurut salah satu ahli
yaitu Muhammad Kasiram. Masalah itu dia mengatakan bahwa masalah itu dapat dibedakan menjadi beberapa macam, yaitu ada pertama masalah deskriptif, di mana masalah deskriptif itu yaitu bila kejadian ini belum jelas atau belum bisa digambarkan atau dilukiskan dengan gamblang, fenomenanya itu seperti apa adanya. Terus ada masalah korelatif, di mana masalah korelatif itu yaitu bila munculnya fenomena itu berkaitan dengan ada tidaknya hubungan antara dua faktor variabel atau mungkin lebih seperti itu. Terus yang ketiga ada masalah analitis atau biasa disebut dengan kausal, yaitu bila adanya fenomena itu adalah hasil dari proses sebab akibat, di mana kita tahu itu atau bisa dikatakan kausal efek, hukum atau hubungan sebab akibat. Terus yang keempat ada masalah fungsional, di mana terjadi bila kita itu dihadapkan pada pilihan mana yang lebih baik dari dua alternatif. Terus yang kelima ada masalah asosiatif, ialah suatu permasalahan yang berhubungan antara dua variabel atau lebih. Jadi ada 3 macam hubungannya itu, yaitu ada hubungan simetris, kausal, dan hubungan interaktif. Seperti itu. Jadi ada hubungan simetris, di mana yaitu suatu hubungan dua variabel atau lebih yang bersifat kebersamaan. Sedangkan hubungan kausal itu yaitu hubungan yang bersifat sebab akibat. Jadi ada variabel independen dan ada variabel dependen. Sementara hubungan interaktif itu seperti apa? Yaitu hubungan yang saling mempengaruhi antara satu variabel dan variabel lainnya. Seperti itu. Jadi bahwa kriteria yang harus diperhatikan dalam mengidentifikasi masalah itu untuk merumuskan suatu masalah penelitian ilmiah, memiliki ciri-cirinya seperti apa ya? Ciri-ciri dalam mengidentifikasi masalah itu ada masalah menanyakan dua variabel atau lebih variabel. Terus yang kedua itu ada masalah dapat didukung dengan data empiris. Terus yang ketiga ada masa dinyatakan atau masalah dinyatakan atau dirumuskan empiris atau dan tidak ambigu seperti itu. Terus yang keempat, ini masalah tidak menyangkut moral dan etika. Terus yang kelima, sesuai dengan keinginan dan kemampuan peneliti. Yang keenam, dapat bermanfaat bagi peneliti dan masyarakat. Itulah ciri-ciri dari ketika kita mengidentifikasi masalah dalam penelitian ilmiah. Terus kan kita sudah membahas nih terkait bentuk-bentuk identifikasi masalah, kriteria identifikasi masalah, terus sumber untuk memperoleh masalah itu ada berapa, dari mana aja tuh sumber-sumber dari masalah itu. Jadi beberapa hal yang dijadikan sebagai sumber masalah adalah yang pertama bacaan, di mana bacaan berasal dari jurnal-jurnal penelitian yang berasal dari laporan hasil-hasil peneliti yang dapat dijadikan sebagai sumber masalah. Karena laporan penelitian itu yang baik, yaitu untuk mencantumkan rekomendasi untuk penelitian lebih lanjut yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Terus yang kedua ada pertemuan ilmiah, di mana pertemuan ilmiah itu apa sih itu pertemuan ilmiah? Jadi pertemuan ilmiah itu masalah dapat diperoleh melalui pertemuan-pertemuan ilmiah seperti seminar, diskusi, lokakarya, konferensi, dan sebagainya. Dengan pertemuan ilmiah ini dapat muncul berbagai permasalahan yang memerlukan jawaban melalui penelitian. Terus selanjutnya ada pernyataan pemegang kekuasaan atau otoritas, di mana orang yang mempunyai kekuasaan atau otoritas itu cenderung menjadi figur yang dianut oleh orang-orang yang ada di bawahnya. Terus selanjutnya ada observasi atau pengamatan, di mana pengamatan yang dilakukan seseorang itu tentang sesuatu yang direncanakan ataupun yang tidak direncanakan, baik secara sepintas ataupun dalam jangka waktu yang panjang, dia itu dapat melahirkan suatu masalah. Terus ada wawancara dan angket, di mana melalui wawancara kepada masyarakat mengenai sesuatu kondisi aktual di lapangan, dapat menemukan masalah apa yang sekarang dihadapi masyarakat tertentu. Demikian juga dengan angket. Jadi dengan menyebarkan angket kepada masyarakat akan dapat menemukan apa yang sebenarnya masalah yang dirasakan oleh masyarakat tersebut. Terus ada pengalaman seseorang, baik yang diperoleh sendiri maupun dari orang lain, dapat dijadikan sebagai sumber masalah yang dapat dijawab melalui penelitian. Terus yang terakhir apa? Rasa ingin tahu. Dengan rasa ingin tahu mendorong manusia untuk mencari tahu terhadap permasalahan yang terjadi, terutama informasi yang diberitakan di media massa, terus di misalnya informasi di tindakan kriminal yang sering terjadi dapat menjadi bahan penelitian.
Next, kita akan membahas terkait pembatasan masalah. Nah, kan tadi kita sudah membahas terkait kriteria dari identifikasi masalah, dan sumber dari masalah. Jadi next kita akan membahas terkait pembatasan masalah. Jadi, pembatasan masalah adalah usaha untuk menetapkan batasan dari masalah penelitian yang akan kita teliti. Jadi batasan masalah ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor mana saja yang termasuk dalam ruang lingkup masalah penelitian dan faktor mana saja yang tidak termasuk dalam ruang lingkup masalah. Jadi dengan demikian, masalah ini akan dibatasi menjadi lebih khusus, lebih sederhana, dan gejalanya akan lebih mudah kita amati. Karena dengan pembatasan masalah ini, maka seorang peneliti ini akan lebih fokus serta terarah sehingga tahu kemana akan melangkah selanjutnya dan apa tindakan yang akan diambil selanjutnya, seperti itu. Jadi itulah tujuan dari adanya nih pembatasan masalah. Jadi ketika sudah melakukan pembatasan masalah, tentunya ada pemilihan pembatasan masalah. Jadi dengan batasan masalah ini berarti pemilihan satu atau dua masalah dari beberapa masalah yang sudah teridentifikasi. Jadi pemilihan batasan masalah yang hendak diteliti itu harus didasarkan pada alasan yang tepat, itu baik maupun itu alasan teoritis maupun yang masalah alasan praktis, seperti itu. Jadi pembatasan masalah ini menyebabkan fokus masalah menjadi lebih jelas sehingga masalah penelitiannya itu dapat dibuat dengan jelas. Jadi kira-kira pembatasan apa sih tujuan sebenarnya dari pembatasan masalah? Jadi salah satu alasan dari adanya pembatasan masalah yaitu tujuannya untuk dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian yang diberikan oleh sponsor atau peneliti. Terus serta keterbatasan mungkin dari kemampuan dan tenaga peneliti. Jadi pembatasan masalah itu diambil dari identifikasi masalah. Jadi tidak boleh muncul tiba-tiba selain dari yang ada di identifikasi masalah. Jadi seperti itu tujuan pembatasan masalah, yaitu mungkin dilakukan karena keterbatasan waktu penelitian diberikan oleh sponsor atau peneliti. Jadi keterbatasan dari tenaga peneliti juga termasuk salah satu alasannya. Jadi next kita akan membahas terkait hipotesis dan kajian pustaka penelitian. Kan kemarin kita sudah membahas terkait ada ya konsep-konsep dari penelitian. Sekarang kita membahas terkait kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu sebenarnya apa sih? Kita kan sering mendengar daftar pustaka, kajian pustaka, tapi belum tentu kita mengetahui makna yang sebenarnya dari kajian pustaka. Jadi kajian pustaka itu merupakan momentum bagi calon peneliti untuk mendemonstrasikan hasil bacaannya yang ekstensif terhadap literatur-literatur yang berkaitan dengan pokok masalah yang diteliti. Jadi kajian pustaka itu adalah uraian sistematis tentang hasil-hasil penelitian terdahulu yang ada hubungannya dengan penelitian yang dilakukan. Jadi semacam kayak teori-teori yang kita ambil sebelum kita melakukan penelitian. Jadi tinjauan pustaka itu juga disebut dengan nama lain kajian pustaka, adalah daftar referensi dari semua jenis referensi seperti buku, jurnal, artikel, disertasi, tesis, skripsi, dan karya ilmiah lainnya yang dikutip dalam penulisan proposal. Jadi menurut Cooper dalam Kurzweil pada tahun 2010, dia mengemukakan bahwa kajian pustaka itu memiliki beberapa tujuan, yakni menginformasikan kepada pembaca hasil-hasil penelitian yang berkaitan erat dengan penelitian yang dilakukan saat itu. Jadi menghubungkan dengan kajian pustaka ini dapat menghubungkan penelitian yang dengan literatur yang ada dan mengisi celah-celah dalam penelitian sebelumnya. Ya, intinya tujuan utama dari kajian pustaka itu adalah untuk menentukan apa yang telah dilakukan orang-orang yang berhubungan dengan topik penelitian yang akan dilakukan, seperti itu. Jadi tentunya dalam pemilihan sumber pustaka itu ada kriteria, ada ciri-cirinya, yaitu mencakup seperti ada ketetapan atau adequacy, di mana isi dari sumber pustaka sesuai dengan penelitian yang dilaksanakan. Terus ada kejelasan atau clarity, di mana sumber pustaka harus mudah dipahami dan dimengerti oleh peneliti. Jadi
sumber pustaka itu harus mudah dipahami oleh pembacanya seperti itu agar dapat dimengerti oleh peneliti. Terus selanjutnya ada empiris atau empiricals, di mana sumber pustaka itu berdasarkan pada kenyataan, bukan hasil dari imajinasi. Jadi sumber dari kajian pustaka itu harus betul-betul nyata, bukan halusinasi, bukan dari imajinasi, seperti itu. Terus ada terorganisasi atau organization. Jadi isi dari sumber pustaka itu harus terorganisasi dengan baik sehingga memudahkan peneliti untuk mencari informasi dari kajian pustaka tersebut, seperti itu. Terus ada kemutahiran atau resensi, di mana sumber pustaka itu harus berdasarkan perkembangan terbaru dalam bidangnya atau biasa dikatakan dengan up to date ya. Jadi ketika mengambil sumber-sumber pustaka itu juga harus up to date, yaitu terbaru, tidak sudah bertahun-tahun lamanya seperti itu, atau yang telah diperbaharui. Jadi selanjutnya ada relevansi atau relevance, di mana sumber pustaka itu berhubungan dengan penelitian. Jadi terus ada meyakinkan atau convincingness, di mana sumber pustaka itu dapat menjadi acuan yang terpercaya bagi peneliti. Jadi tentunya ketika mengambil sebuah kajian lah atau sebuah kajian pustaka itu harus terpercaya agar sebuah penelitian itu bisa berjalan dengan bagus. Seperti itu. Next ada langkah-langkah dalam menyusun kajian pustaka. Jadi langkah-langkahnya itu dalam menyusun kajian pustaka, melakukan kajian pustaka itu menurut Donald Airy dan Creswell, mulailah dengan mengidentifikasi kata kunci topik penelitian untuk mencari materi, referensi, dan bahan pustaka yang terkait. Setelah itu kita membaca abstrak laporan-laporan hasil penelitian yang relevan. Bisa didapatkan dari sumber jurnal, perpustakaan, buku, dan proceeding, di mana kita bisa mencari abstrak laporan-laporan dari sumber-sumber tersebut. Terus setelah membaca abstrak dari laporan tersebut, kita membuat catatan hasil bacaan dengan cara membuat peta literatur atau biasa dikatakan dengan literature map. Jadi urutan dan keterkaitan topik penelitian itu serta referensi bibliografi secara lengkap. Terus setelah mencatatkan, kita membuat ringkasan literatur secara lengkap berdasarkan peta literatur sesuai dengan urutan dan keterkaitan topik dari setiap variabel penelitian. Nah, setelah itu kita membuat kajian pustaka dengan menyusunnya secara sistematis berdasarkan teori-teori dan konsep-konsep penting dengan berkaitan topik dan variabel penelitian. Jadi pada akhir kajian pustaka itu kemukakan pandangan umum tentang topik. Jadi, seperti itu. Oke. Next kita akan membahas terkait langkah-langkah langkah-langkah tersebut itu terbagi digunakan untuk tulisan kajian pustaka sebagai tergantung dari berbagai jenis metode atau pendekatan penelitian yang digunakan. Next kita akan membahas terkait hipotesis. Jadi mungkin teman-teman sering mendengar kata hipotesis, tapi tentunya belum memahami lebih lah, mengetahui hipotesis itu sebenarnya apa. Jadi hipotesis itu berasal dari dua suku kata, yaitu hypo dan tesis. Dimana hypo itu artinya belum tentu benar dan tesis itu kesimpulan. Jadi hipotesis itu adalah hasil atau kesimpulan yang ditentukan dari sebuah penelitian yang belum tentu kebenarannya dan baru akan menjadi benar jika sudah disertai dengan bukti-bukti. Seperti itu. Jadi menurut Sekaran pada tahun 2005 itu mendefinisikan hipotesis sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkap dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban yang sementara atas pertanyaan penelitian. Seperti itu. Jadi hipotesis itu merupakan jawaban yang bersifat sementara terhadap permasalahan sampai terbukti melalui data yang terkumpul. Jadi apabila peneliti telah menjalani permasalahan penelitian dengan seksama dan menetapkan anggapan dasar yang perlu menguji, dan itulah dikatakan atau disebut hipotesis. Seperti itu. Jadi salah satu tujuan penting adalah menguji hipotesis, dan juga berdasarkan penelitian ini bersifat
kuantitatif, maka hipotesis itu merupakan jawaban atas suatu masalah yang secara nasional atau bisa dikatakan sebagai ilmiah harus berlandaskan teoritis tertentu. Makanya tadi ada dibilang kajian pustaka, karena kita kan mengambil dari jurnal-jurnal, dari teori-teori dahulu. Jadi tujuan pengujian hipotesis itu adalah untuk menentukan apakah jawaban teoritis tersebut itu telah tertuang dalam penelitian yang dikumpulkan dan dianalisis, lalu kemudian diproses melalui pengujian secara ilmiah. Jadi itulah pengertian dari hipotesis. Oke, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Saya mengucapkan banyak terima kasih yang sudah menonton sampai di sini. Semoga video ini bermanfaat untuk teman-teman yang menonton. Sekian dari saya Siti Hildawati Syah pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye!